Baik, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang pembinaan suara hati. Ini adalah pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 10. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali kegiatan belajar ini dengan doa pembuka. Mari kita hening sejenak, kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih karunia yang telah boleh kami terima pada hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami kehendak-Mu yang selalu bergema dalam hati dan pikiran kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bapak harap kita sehat semua tanpa kekurangan apapun. Baik, ada beberapa indikator yang harus kita pelajari, yaitu nanti kita akan menjelaskan arti dan makna suara hati, kemudian menceritakan pengalaman bertindak berdasarkan suara hati, kemudian menjelaskan pandangan gereja tentang suara hati sesuai dengan Gaudium et Spes artikel 16, kemudian menyebutkan faktor-faktor penyebab tumpulnya suara hati, kemudian merumuskan cara-cara untuk membina suara hati, menjelaskan penyebab suara hati bisa keliru, menafsirkan pesan kitab suci yaitu dari Galatia bab 5 ayat 16-25 yang berhubungan dengan suara hati. Kemudian yang terakhir menuliskan refleksi yang mengungkapkan niat untuk melakukan segala sesuatu menurut suara hatinya. Nah, yang pertama kita akan memahami arti dan makna suara hati. Apa sih suara hati itu? Nah, inilah yang dimaksud dengan suara hati. Suara hati itu adalah kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Kesadaran moral yang tumbuh dan timbul dalam hati manusia. Itulah yang disebut dengan suara hati. Nah, penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas baik buruknya tindakan itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan suara hati. Jadi suara hati itu berperan untuk menilai tentang perbuatan manusia secara konkret, baik buruk atau baiknya suatu perbuatan itu. Kemudian, suara hati atau hati nurani merupakan daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk berdasarkan akal budi. Akal budilah yang menilai perbuatan itu baik atau buruk. Hati nurani merupakan hasil dialog pribadi kita yang terdalam dengan Allah. Nah, ini anak-anak. Dialog pribadi yang terdalam dengan Allah. Itulah yang kita kenal dengan hati nurani. Dialog artinya berbicara atau mendengarkan suara Tuhan. Nah, apa yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam Roma bab 7 ayat 13-26 bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Nah, pergulatan-pergulatan itu selalu ada dalam hati manusia.
tentang yang baik dan yang buruk. Itulah yang dikatakan oleh Santo Paulus berkaitan dengan hukum Allah dan hukum dosa. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang dimaksud dengan suara hati dalam Gaudium et Spes artikel 16. Dikatakan bahwa tidak jarang terjadi bahwa hati nurani keliru karena ketidaktahuan yang tak teratasi. Karena hal itu ia tidak kehilangan martabatnya. Hal itu sebenarnya tak perlu terjadi kalau manusia berikhtiar untuk mencari yang benar dan yang baik. Itu artinya manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan Roh Allah, kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus dinamakan kuasa atau keinginan daging. Nah itu, Santo Paulus berbicara banyak tentang hukum Allah dan hukum dosa, kehendak Allah dan kehendak manusia, roh dan daging. Roh memang kuat tetapi daging lemah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan membahas tentang penyebab tumpulnya suara hati. Penyebab tumpulnya suara hati yang pertama itu orang yang bersangkutan tidak bisa menghiraukan hati nuraninya. Nah, dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh hati nuraninya. Dia tidak menghiraukannya. Dia selalu mengabaikan hati nuraninya. Akhirnya hati nuraninya menjadi tumpul. Kemudian yang kedua, orang selalu bersifat ragu-ragu atau bingung. Nah, ini orang yang ragu-ragu dan bingung nih, orang yang tidak punya pendirian. Kalau dalam peribahasa itu dikatakan seperti air di daun talas. Ini bingung, ragu-ragu, tidak ada kepastian. Kemudian yang ketiga, pandangan masyarakat yang keliru. Ini banyak pandangan masyarakat yang keliru, contohnya tuh riba dianggap biasa. Kemudian pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lainnya. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, bahwa pengaruh pendidikan dan lingkungan keluarga merupakan faktor penyebab tumpulnya suara hati. Bayangkan kalau seandainya kamu di lingkungan, misalnya lingkungan yang tidak baik, kamu dalam keluarga yang tidak baik, itu juga menyebabkan suara hati kita menjadi tumpul. Kemudian selanjutnya pengaruh propaganda dan media massa. Ini yang paling bahaya, bahwa media massa kita sudah menyediakan berbagai hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Nah, yang tidak baik inilah yang seringkali membuat hati nurani kita menjadi tumpul. Kita terlalu terpengaruh oleh media massa. Kemudian yang selanjutnya itu, mengapa suara hati kita bisa keliru? Pasti suara hati kita itu bisa keliru. Yang pertama itu karena pengaruh modernisasi atau globalisasi yang membawa perubahan nilai-nilai. Jadi sekarang itu banyak nilai-nilai yang berubah. Contohnya kalau zaman bapak dulu, kalau mendengarkan suara motor guru saja, nah itu sudah tertib di dalam kelas, sudah diam semua. Belum gurunya datang, sudah mendengarkan suara motornya, sudah siap untuk belajar. Nah, sekarang perubahan nilai itu bergeser. Sama juga dengan nilai-nilai terhadap orang tua, menghormati orang tua juga sudah mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Kemudian yang kedua itu berbagai pendapat atau pandangan yang kurang dikuasai. Nah, kita kurang menguasai pandangan, kita kurang menguasai pendapat yang
baik tentang yang. Kemudian apa sih cara-cara kita untuk membina suara hati? Yang pertama itu yang harus kita lakukan itu yaitu mengikuti suara hati dalam segala hal. Dengarkan suara hati, ikuti dia berbicara tentang apa. Kemudian yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang baik. Nah, ini juga penting. Jangan kamu mencari keterangan dengan sumber yang tidak baik. Harus sumber yang baik, yang jelas, yang terpercaya. Maka kamu akan mendengarkan, kamu akan mendapatkan, dan kamu akan menemukan solusi. Dan kamu akan mendengarkan suara hati yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu koreksi diri atau introspeksi. Jadi kita introspeksi diri, kita harus merenungkan hati nurani kita itu sebenarnya mau berbicara apa, mau menyampaikan apa. Jangan kita terlalu ego, terlalu keras kepala sehingga kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh suara hati. Nah, anak-anak, Bapak kasih beberapa tugas. Yang pertama itu menjelaskan arti dan makna suara hati. Kemudian sebutkan faktor-faktor penyebab timbulnya suara hati. Kemudian rumuskan cara-cara untuk membina suara hati. Nanti jawabannya ditulis, difoto, dan dikirim via WA. Baik, pelajaran kita cukup sampai di sini. Sebagai orang yang beriman, mari kita akhiri kegiatan belajar kita pada hari ini dengan doa penutup. Mari kita hening sejenak, kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kembali kami memanjat puji dan syukur kehadirat-Mu, secara khusus atas penyertaan-Mu dalam pelajaran kami hari ini. Bapa yang pengasih, bimbinglah dan sertailah kami, agar sungguh-sungguh mendengar dan mengikuti suara hati, suara yang datang dan berasal dari kebesaran sumber segala ciptaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, ya Bapa, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.